Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah dan taufiknya kita semua dapat hadir di masjid ini untuk menunaikan kewajiban kita selaku muslim mendirikan ibadah Jum'ah. Sholawat salam semoga selalu tercurah, terlimpah kepada junjungan kita, pemimpin kita, imam kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya serukan, saya wasiatkan kepada jamaah Jum'ah sekalian dan juga kepada diri saya sendiri, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya bertakwa kepadanya, dengan cara selalu melaksanakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan marilah kita tinggalkan jauh-jauh segala hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah Jum'ah sekalian, apabila kita benar-benar sungguh-sungguh selalu melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita setiap harinya, kapanpun, dimanapun, sedang apapun kita lakukan itu, insya Allah kapanpun kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita akan mati saat sedang melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala atau sedang meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mati husnul khotimah, sebagaimana halnya yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya bertakwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali matimu itu tetap di dalam Islam.
Jamaah Jum'ah rahimakumullah, nilai dan wibawa seseorang tidaklah ditentukan oleh kekayaan dan jabatannya. Buktinya berapa banyak orang kaya, berapa banyak orang yang memiliki jabatan tetapi tidak terhormat di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nilai dan wibawa seseorang sungguh tidak ditentukan oleh hartanya, oleh jabatannya, tetapi nilai dan wibawa manusia ditentukan oleh sejauh mana dia mampu menjaga dan memelihara kehormatannya. Maka wajib atas kita untuk selalu berhati-hati untuk tidak melakukan suatu perbuatan, untuk tidak melakukan suatu hal yang dapat menjatuhkan kehormatan kita, yang dapat menghancurkan kemuliaan kita. Usaha kita untuk selalu menjaga diri dari hal-hal yang dapat menjatuhkan kemuliaan kita, ini kalau dalam bahasa ilmu akhlak disebut dengan iffah. Iffah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan dan merusak kehormatan kita. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, di dalam Al-Quran dicontohkan beberapa hal yang itu merupakan iffah atau memelihara kehormatan kita. Yang pertama adalah menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah nafsu syahwat atau dengan masalah nafsu seksual. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakanlah, kata Allah, katakanlah kepada laki-laki yang pada beriman itu, hendaklah mereka menjaga pandangan mata mereka. Wa yahfazu furujahum, dan hendaklah mereka memelihara kemaluan-kemaluan mereka. Zalika, yang demikian itu ada laki-laki beriman menjaga matanya, memelihara kemaluannya, yang seperti itu azka lahum, lebih suci bagi mereka, lebih terhormat bagi mereka, lebih mulia bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Wa qul lil mu'minat, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman itu, yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka menjaga pandangan mata mereka. Wa yahfazna furujahun, dan hendaklah mereka memelihara kemaluan-kemaluan mereka. Jamaah Jum'ah sekalian, laki-laki cinta kepada perempuan itu fitrah, perempuan suka kepada laki-laki itu fitrah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi cara, memberi jalan bagaimana caranya kebutuhan itu bisa terpenuhi, tetapi manusia tetap terhormat, tetap mulia di mata Allah, di mata manusia. Cara itu namanya adalah nikah. Maka seseorang yang dalam rangka memenuhi kebutuhan rasa sukanya, rasa cintanya kepada lawan jenisnya, kemudian mengambil jalan dengan menikah,
maka terpenuhilah kebutuhannya lahir batinnya, dan tetap terjaga kehormatannya, dan tetap terjaga kemuliaannya. Tetapi ketika ada seseorang yang dia aneh-aneh, dia memenuhi kebutuhannya itu di luar jalan yang ditentukan oleh Allah, di luar nikah, maka jatuhlah kehormatannya, hancurlah kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di mata sesama manusia. Berapa banyak orang yang tadinya terhormat, tadinya mulia, jatuh kemuliaannya gara-gara tidak mampu menjaga nafsu syahwatnya. Untuk itu jamaah sekalian, marilah kita berhati-hati di dalam bergaul, di dalam bermuamalah, di dalam hidup bermasyarakat. Jangan sampai kita tidak mampu mengendalikan nafsu syahwat kita. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'zain wa kanallahu ghafurur rahima. Hei Nabi, kata Allah, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, katakanlah kepada anak-anak perempuanmu, dan katakanlah kepada istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka ketika seorang wanita menutup auratnya, itu juga termasuk iffah, dalam rangka dia memelihara kehormatan dirinya, menjaga kemuliaan dirinya. Dan kepada adik-adik remaja dan pemuda yang belum mampu menikah, hendaklah tetap menjaga kemuliaan dan kehormatan itu sampai pada saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dan orang-orang yang belum mampu nikah, hendaklah mereka menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang dicontohkan di dalam Al-Quran adalah menjaga diri, menjaga kehormatan diri terkait hubungannya dengan masalah harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 273, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad fi sabilillah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi, dan orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka adalah orang kaya karena mereka memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jamaah sekalian, ternyata ada orang itu yang dia sebenarnya fakir,
hidupnya sulit sebenarnya, dan dia karena perjuangannya di jalan Allah, dia tidak sempat untuk bekerja keras mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga dia kesulitan dalam kehidupannya, fakir dia. Tapi ketika ada orang infak, orang sedekah, dia tidak pernah diberi orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena orang yang tidak tahu menyangka dia itu orang kaya. Kenapa disangka orang kaya? Karena dia tidak pernah meminta-minta. Padahal dia tidak meminta-minta bukan karena kaya, tapi karena mereka menjaga kemuliaan dirinya. Mereka menjaga kehormatan dirinya. Kesimpulannya bahwa meminta-minta itu termasuk menjatuhkan kemuliaan seseorang. Meminta-minta itu termasuk menghancurkan kehormatan seseorang. Maka dalam Islam meminta-minta ini hukumnya tidak boleh, kecuali sangat-sangat terpaksa dalam kondisi darurat sekedar untuk menyambung hidupnya. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, seseorang yang membawa tambang lalu mencari dan mengumpulkan kayu bakar, kemudian dibawa ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya, maka itu jauh lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang yang terkadang diberi dan terkadang ditolak. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Untuk itu saudaraku, janganlah kita memiliki mental meminta-minta. Orang miskin saja meminta-minta bisa menurunkan kehormatan dirinya, apalagi orang kaya, apalagi orang berpangkat, mentalnya meminta-minta, tentu hancur kehormatannya, habis kemuliaannya di hadapan Allah dan di mata sesama manusia. Yang ketiga, yang terakhir, menjaga kehormatan diri terkait dengan amanah yang diberikan orang kepada kita. Jamaah sekalian, istri kita itu kita beri amanah, kita percaya bahwa dia mampu menjadi istri yang baik, mampu menjaga dan mendidik anak-anak kita. Apabila kita pergi, kita percaya bahwa dia mampu menjaga kehormatannya, kemuliaannya, mampu menjaga harta kita. Maka kita pergi dengan tenang karena kita percaya kepada dia. Sebaliknya, istri kita percaya kepada kita akan mampu menjadi suami yang baik, menjadi imam yang baik, menjadi suami yang bertanggung jawab. Maka ketika kita pamit pergi, dia pun ikhlas melepas kita karena dia percaya kepada kita. Itu amanah yang diberikan istri kita kepada kita, dan amanah yang kita berikan kepada dia. Tapi ketika tiba-tiba istri kita mengkhianati amanah itu, maka hancurlah kemuliaan dia di mata kita dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengkhianati amanah yang diberikan oleh istri kita, maka tentu hilang sudah kehormatan kita di mata istri kita. Itu baru suami istri, belum lagi kehidupan bermasyarakat. Ketika kita memilih seorang pemimpin, menentukan suatu pilihan, itu artinya kita percaya bahwa dia akan mampu menjadi bapak yang baik atau ibu yang baik bagi masyarakatnya, akan mampu memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan masyarakatnya. Tapi ketika yang kita pilih itu khianat, yang kita pilih itu justru melakukan hal-hal yang membuat masyarakat menjadi hancur, maka hancur pula kehormatan dia. Tentu masyarakat tidak lagi menghormati dia karena khianat terhadap amanah yang diberikan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang pandai menjaga amanah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang pandai menjaga nafsu syahwat kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang pandai menjaga kemuliaan terkait dengan masalah harta, sehingga terjaga kehormatan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan suatu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimatikan sebagai orang-orang yang terhormat di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata sesama manusia.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ja'alna minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.